Yesus yang menolong, Yesus yang memampukan. Terima kasih Tuhan, oleh berjaya pertolongan Tuhan hari ini sampai selamanya sempurna dalam hidup kami. Pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi berkat kami sepanjang satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, segala hal-hal yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan kami tolak. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Baik, firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 23. Ya. Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Saya berjanji saudara yang benar. Tema firman Tuhan adalah di Alkitab kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ayat 1, ketika Sanballat mendengarkan bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. 2, lalu berkatalah Tobia orang Ammon itu yang dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. 4, janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, janganlah kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. 6, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. 8, tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. 10, tetapi lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. 12, maka aku menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tembok panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. 14, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. 16, sejak hari itu sebagian dari kalian membuat melakukan pekerjaan dan sebagian lagi memegang tembok selesai dan selana dan menyenangkan bagi yang membangun tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. 18, setiap orang yang membangun pekerjaan dengan
Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan-pekerjaan ini besar dan luas dan tidak terpencar-pencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain 20. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu sedang kerugian daripada orang-orang memegang tombak dan merekahnya pajak sampai terbitnya bintang-bintang 22. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudara, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan. Baik, saudara kasih. Nah, ini kita mau lihat tema firman Tuhan hari ini adalah membangun dan berjuang gigih memperoleh kemenangan besar. Dan saudara kasih, kita baca dulu dalam ceritanya bahwa tembok Yerusalem ini, ya Alkitab sih tidak menulis, tapi kalau tidak salah ya dibangun oleh Salomo, ya antara Daud dan Salomo. Karena pada zaman Daudlah Yerusalem ini direbut oleh Daud dari tangan-tangan orang Yebus, ya. Jadi kalau tembok Yerusalem ini, ya, itu hampir sama luasnya, ya, luasnya 4.000 meter dengan tembok Yeriko, ya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa tembok Yeriko ini ketebalannya, ya, boleh dikatakan 2 sampai setengah meter, ya kan. Nah, sedangkan tingginya itu mencapai 5 atau 6, 7 meter. Nah, saudara, coba antum ke bawah slide itu. Ya, saudara lihat yang ini dalam keadaan sedang membangun. Inilah tembok Yeriko yang dibangun pada zaman Nehemia. Ya, bagaimana mereka membangun seperti rumah. Ya, sedangkan di gambar yang paling atas itu adalah gambar orang-orang, ya, zaman sekarang. Mereka itu di tembok ratapan. Jadi tembok ratapan itu adalah tembok bangsa Israel meratap. Ya, makanya ada kitab ratapan. Kenapa mereka meratap? Karena mereka dalam keadaan sedih. Mereka keadaan apa? Keadaan, ya, pada saat itu dibuang oleh Tuhan karena mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, jadi saudara bisa melihat gambar yang ketiga, saudara bisa melihat. Nah, ini secara utuh. Nah, jadi tembok tersebut kalau saya gambarkan, mungkin contohnya daerah Kemantenan, ya kan, Jalan Cacing, kemudian Jalan Cilincing Raya, kemudian, ya, kalau ke sebelah sini mungkin boleh kita katakan kali, ya kan, berbatasan dengan kampung sawah, ya kan, sedangkan ke sana kampung Dren. Nah, jadi di dalam tembok ini berdiamlah apa? Berdiamlah yaitu rumah-rumah dan kerajaan. Nah, jadi disinilah lokasi pusat kerajaan di dalam tembok tersebut. Saudara masih ingat khotbah saya tentang bagaimana Yosua merebut apa? Tembok atau kota Yeriko. Nah, jadi saudara kekasih, nah, kembali ke atas, ya. Di sepanjang tembok ini terdapat 30 menara pengawas. Buat apa menara pengawas? Adalah ditempatkan di sana, yaitu pengawas, ya, berjaga-jaga melihat siapa orang yang mencoba menaiki tembok. Nah, sedangkan di sini dapat kita lihat bagaimana tembok tersebut juga memiliki apa? Memiliki pintu masuk, ya kan?
Nah, pintu masuknya tidak dijelaskan di sini seberapa luas. Mungkin kalau perhitungan saya, ya luasnya ya bisa 2 mobil kecil, ya kan? Nah, jadi masuk. Jadi ada berapa pintu masuknya tergantung kepada kebutuhan mereka. Jadi kalau pagi-pagi dibuka, malam-malam itu ditutup. Nah, jadi antara tembok Yeriko dengan Yerusalem hampir sama. Jadi dibangun tembok tujuannya agar musuh yang datang tidak segampang itu menghancurkan satu kerajaan. Nah, tapi yang paling lebih luas lagi itu tembok Cina. Nah, tembok Cina, saudara bisa lihat paling bawah, panjangnya 2.119 ya, dan 108 km. Sumatera aja, saudara tahu nggak? Panjangnya dari Aceh sampai ke Lampung hanya 1.650 km. Jadi kalau saudara-saudara hitung berapa kalikah panjang daripada tembok Cina ini, harus dihitung di situ hampir 1.284,6 kali panjang daripada apa? Sumatera, ya kan? Saudara bayangkan. Nah, jadi tembok Cina itu paling panjang di dunia, nggak ada. Kenapa bisa dibangun? Nah, itulah kehebatan zaman dulu. Nanti kita lihat dalam khotbah. Nah, next. Nah, membangun dan berjuang gigih beroleh kemenangan besar. Kekuatan sebuah kerajaan terletak di dalam tembok. Ya. Jadi pada zaman Daud atau Salomo, tembok Yerusalem dibangun. Jadi di sanalah ya pusat daripada kerajaan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa lagi ini tembok Yeriko dibangun oleh Nehemia? Nah, inilah khotbah saya. Raja-raja Israel, Yehuda membelokkan hati rakyat. Akhirnya apa? Menyembah berhala, menyembah ilah-ilah. Padahal Tuhan sudah pesan, ya dengan jelas Tuhan ngomong di mana? Di Gunung Nebo, ya, bahwa mereka harus menyembah Tuhan Allah. Tetapi bangsa Israel ini yang tegar tengkuk, keras kepala, si juga rukun, menyembah ilah-ilah. Akhirnya, nah, 10 suku dibuang ke Asyur, 2 suku dibuang ke Babel. Jadi tembok Yerusalem ini pada zaman pemerintahan daripada Nebukadnezar, tembok Yerusalem ini dihancurkan. Nah, bahkan juga bait suci dihancurkan. Saudara bisa bayangkan kenapa dihancurkan? Inilah akibat bangsa tersebut menyembah berhala. Akibat daripada mereka meninggalkan Tuhan mereka. Tuhan sendiri menjadi musuh mereka. Ya, Tuhan sendiri musuh mereka. Mereka dibuang. Ya. Akhirnya pada zaman Raja Artaxerxes, di zaman itu bahwa yang memerintah bukan lagi Nebukadnezar, tapi zaman itu sudah zaman Persia, ada namanya Nehemia, juru minum raja. Diingatkan oleh siapa? Oleh Tuhan, sehingga dia harus membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak. Nah, saudara kekasih, membangun tembok ini gak segampang, ya kan? Gak segampang
membalikkan tangan. Kenapa? Karena pada zaman tersebut ya tidak ada lagi raja, tidak ada lagi pemimpin di Yerusalem, dan tidak ada lagi di sana orang-orang hebat. Karena yang ditinggalkan di sana adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Yang ditinggalkan di sana orang-orang yang lemah. Gimana caranya membangun satu tembok dengan luas 4.000 meter? Membangun kembali sebenarnya sudah ada, tapi banyak lubang-lubang, banyak yang hancur, ya kan? Jadi membutuhkan tenaga besar. Tetapi bukan hanya itu, mereka punya musuh. Ibaratkan saudara bekerja, tapi saudara sakit, kan pasti bagaimana? Pasti banyak kendala, ya kan? Makanya dikatakan di ayat 17 tadi, satu tangan membawa sendok, satu tangan lagi bawa apa? Alat perang. Saudara bisa bayangkan, ya, mereka berjuang bagaimana membangun kembali tembok yang rusak, karena pusat pemerintahan ada di dalam tembok Yerusalem tadi. Nah, sekarang ibaratkan satu keluarga Kristen, kalau keluarganya rusak, apakah itu karena perbuatan suami atau karena perbuatan istri, sehingga apa yang terjadi? Banyaklah kelemahan, banyaklah kekurangan. Apa yang harus dikerjakan? Jadi sama seperti ini, Nehemia berjuang, bukan hanya bekerja, tetapi di sana saudara bisa melihat nanti ini di poin ketiga, banyak orang-orang membawa seruling, banyak orang untuk apa? Melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bagaimana kita membangun satu tembok yang kokoh dalam keluarga? Peran suami istri, peran daripada anak, ya kan? Ketika salah satu daripada poin ini peran yang kurang, maka tembok tersebut atau keluarga tersebut tidak kuat. Nehemia datang dari negeri pembuangan membangun tembok Yerusalem agar kokoh pemerintahan di sana. Jadi sama dengan keluarga Kristen. Ketika keluarga Kristen ini ada hal-hal yang membuat keluarga tersebut lemah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah akan banyak kelemahan yang dihadapi. Nah, sehingga apa terjadi? Nih, kita lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kalau kita lihat kembali di ayat yang (15), ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, maka Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami kembali ke tembok masing-masing. Terus sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, sebagian lagi memegang tombak, perisai, panah, dan mengenakan baju jira, sedang para pemimpin berdiri belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan satu tangan yang lain mereka memegang senjata. 18. Setiap orang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala.
Nah, ini sangkakala ini tujuannya untuk apa? Memuji, meninggikan Tuhan. Nah, makanya selalu saya sampaikan, di keluarga kita harus bangun mesbah doa. Itu berbicara tentang sangkakala. Sangkakala itu menaikkan suara-suara. Suara itu nggak mungkin suara apa? Suara yang salah, tapi suaranya memuji, membesarkan Tuhan. Itulah yang diambil dari kitab Mazmur, ya, yang meniup sangkakala tersebut. Ya, saudara kekasih, ya, akhirnya apa yang terjadi? Tembok Yeriko tersebut bisa utuh kembali. Dan yang kedua, apa yang kita lihat? Membangun dan berjuang gigih beroleh kemenangan besar. Kenapa bisa tembok tersebut dibangun? Karena ada kerjasama. Membangun keluarga juga ada kerjasama. Membangun perusahaan juga ada kerjasama. Membangun negara ada kerjasama. Membangun NBG banyak korupsi. Iya kan? Prabowo bilang kita harus bangun ini anak-anak yang pintar, cukup isi, tapi yang di dalam melakukan korupsi NBG. Ya. Bayangin di Cilacap, di sana ada katanya NBG dapur fiktif di dalam hutan 100 katanya, juga bayangin, aneh kan? Nah, jadi saudara kekasih harus kerjasama suami, istri, dan anak. Makanya anak-anak harus belajar sungguh-sungguh. Ketika sudah belajar sungguh-sungguh, dapat lulus, bekerja, bantu orang tua, ya kan? Sebelum menikah. Suami istri harus kerja sama. Gak boleh hanya suami apa? Kerja keras. Istri juga harus kerja. Jadi sama-sama keras. Akhirnya apa? Bisa dibangun satu keluarga yang keras. Ya kan? Ya iya dong. Akhirnya apa? Kelihatanlah buahnya karena sama-sama kerja keras. Coba hanya loyo-loyo, ya sudah. Yang terjadi di kampung sawah kan, suami sudah kerja keras, istri pergi ke Ramayana. Habislah uang, ya kan? Rencana mau membangun rumah, nggak jadi, batal, di cancel. Kenapa? Karena uangnya habis. Beli apa? Beli lipstik, beli baju, dan lalu. Saudara kasih, ya, beli, ya, harus kerja, berjuang. Mari kita bangun diri kita, ya, dengan kerja sama. Jadi ini pelajaran bagi kita, harus kerja sama seperti orang-orang yang disuruh Nehemia kerja sama. Ada yang megang semen, ada yang megang batu, ada yang megang topak, ada yang megang sangkakala. Dan kasih, akhirnya tembok Yerusalem bisa dibangun. Kenapa? Itulah poin yang ketiga. Tembok kehidupan kita juga sebagai orang Kristen, kita harus bangun dengan doa. Nehemia 4 ayat 16, baca sendiri. Mari kita bangun rumah tangga kita, tembok rumah tangga kita dengan doa. Banyak doa, banyak sedikit berdoa, sedikit berkah. Karena ada berdoa, hilanglah berkah. Pulang bertanya, katanya. Saudara kekasih, saudara tidak akan pernah rugi
dengan doa. Kenapa? Karena doa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan coba-coba Anda merasa hebat, aku kan kuat. Kalau tidak ada Tuhan, ya kita akan gampang tersesat. Khotbah saya kemarin di YouTube, yaitu apa? Lukas 21:19. Kalau kamu bisa bertahan, kamu bisa beroleh hidup. Gimana caranya? Harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. 2, harus tekun. Halo? Saudara harus tekun. Tekunlah dalam pekerjaan. Ya. Negara kita sekarang diacak-acak, ya kan? Oleh apa? Oleh judi online, oleh korupsi. Di mana-mana kita lihat judi online, di mana-mana korupsi, di mana-mana hal-hal yang menyedihkan. Jadi mari sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bangunlah dirimu dengan doa. Ya, terkasih. Kalau kita tidak bangun dengan doa, maka kita akan apa? Tersesat. Kita akan tidak mampu bertahan. Hanya orang yang bertahan, ya, bisa mampu beroleh hidup. Ya, saya kemarin sudah contohkan bagaimana orang bertahan. Harus bertahan dalam satu pekerjaan. Kalau kegiatanmu sebagai tukang tambal, kerjakan dengan tetap tekun, ya, pasti bisa naik, ya. Naik kehidupan. Kalau kerjamu sebagai tukang ojek, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gak usah kau malu, ya. Apapun kau lakukan, bangunlah dirimu dengan kekuatan doa, sehingga dengan kekuatan ini maka keluarga akan bisa dibangun. Bapak saya masih bilang demikian, kalau kau ya punya anak sampai SMP, itulah batas engkau punya rumah. Kalau anakku sudah tamat SMP, SMA, kau akan susah membangun rumah. Benar juga. Makanya sebelum anakmu SMA, kau harus berjuang tinggi membangun rumah tanggamu, membangun dirimu agar engkau punya rumah. Amin. Salah enggak? Enggak salah kan? Tapi orang di Jakarta sekarang banyak lebay katanya. Banyak lebay. Kebanyakan apa? Nonton bola, ya kan? Akhirnya ibadah ngantuk. Saudara kekasih, nah ini bangunlah hidupmu dengan doa. Nehemia 4 ayat 16. Dan kemudian teruslah kamu menyembah Tuhan. Saya sudah katakan tadi, kenapa tembok Yerusalem hancur? Karena mereka bukan menyembah Tuhan lagi. Saudara baca di dalam Yeremia 18. Bangsa Israel ini si Jobal Rukuk, si Jobal Laki-laki, nggak bisa dikasih nasihat, mempersembahkan anaknya kepada Ratu Surga. Bayangin, ya kan? Tuhan sendiri menguji Abraham, persembahkanlah anakmu. Ishak tidak jadi dibunuh. Ya, hanya Yesus yang menanggung segala penderitaan Anda dan saya. Tidak ada. Tuhan tidak pernah meminta darah manusia. Tapi lihat pembangunan di Jakarta ini.
setiap ada pembangunan itu pasti ada orang dikorbankan. Ya, bangun gedung, bangun jembatan, bangun apa pasti ada. Ya, dipersembahkan kepada setan. Saudara kasih, sembahlah Tuhan. Jangan sembah kekayaanmu, jangan sembah kepintaranmu, jangan sembah uangmu. Aduh, kecil mah bagi Tuhan uang. Tapi kalau kau sembah Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Amin. Tuhan akan membuat anak cucumu menjadi orang yang punya jabatan dan kedudukan. Ya. Kalau kau sembah Tuhan setia, makanya setialah engkau menyembah Tuhanmu, sembahlah Yesusmu. Ya, berulang-ulang saya sampaikan, tapi kadang-kala menurut Anda ini, itu kan kerjaan hanya pendeta. Sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau setia dalam doa, setia menyembah Tuhan Allah, hidupmu diberkati. Saya sudah katakan bolak-balik, saya bukan matre harus datang kasih persembahan. No persembahan datang ke gereja bagi saya tidak ada masalah. Ya, yang penting Roma 12 ayat 2, persembahkan tubuh Anda bagi Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang engkau dengan penuh pengharapan agar hidupmu dipulihkan, agar hidupmu diberkati Tuhan. Itu nomor satu. Masalah persembahan gampang. Nanti saya nggak persoalan. Ya, tapi engkau datang kepada Tuhan, menyembahkan dirimu, bersyukur kepada Tuhan bahwa selama 1 minggu Tuhan sudah pelihara hidupmu. Amin. Jadi harus ada kerjasama juga. Ya, kerjasama dengan Tuhan. Ya iya dong. Kalau kau menjauh dari Tuhan, itu namanya bukan kerjasama. Ya, itu namanya menjauh. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 9, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan memberkati kita, tapi karena kita menjauh dan jahat di mata Tuhan. Ya, terima kasih. Inilah akibat daripada keras kepalanya Israel. Bait suci yang dibangun Salomo dihancurkan, gak ada lagi. Tembok Yerusalem dihancurkan, banyak berlubang-lubang, musuh gampang masuk. Nah ini, jadi, ini pelajaran bagi kita. Ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif, bukan hoax. Itu adalah kebenaran dari firman. Mari kita belajar dari firman ini, bahwa kita harus kerjasama dengan Tuhan, dengan datang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, harus baca firman Tuhan. Pertanyaan, di manakah saudara sudah baca sekarang? Halo, di pasal berapa? Di buku siapa yang saudara baca? Apakah kita pegang HP hanya TikTokan? Halo, tersinggung aku baca. Ya sudah, tersinggung baca. Anda punya Alkitab, baca Alkitabnya, habisin, selesai. Wah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, sampai kepada apa? Meleakhi. Ya kan? Perjanjian Lama 39 kitab. Mulai lagi dari apa? Matius sampai Wahyu 27 kitab. Baca, habisin. Ya. Kan aku enggak melayani. Saudara kekasih, kita itu semua pelayan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan kau bilang aku nggak melayani.
Kenapa ya aku baca Alkitab? Kalau kau setia baca Alkitab, saya katakan dalam nama Yesus, kau akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Hidup akan diberkati. Karena selalu saya katakan, kapal punya kompas. Buat apa kompas? Agar dia bisa menuju ke tempat yang dituju. Karena di laut itu luas. Jadi ya hanya lautan yang ada. Sementara kompas inilah menjadi apa? Menjadi poin bagaimana ke arah manakah kapal ini. Kompas selalu arahnya ke utara. Nah, jadi berarti kalau dia ke Argentina, arah mana yang dicari? Nah, kalau dia ke Korea Utara, arah mana yang dicari? Barat daya ke, barat timur ke, utara selatan ke, itulah patokannya. Paham? Kompas. Jadi Anda dan saya punya kompas. Apa itu namanya? Alkitab. Itulah kompas kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab ini, saudara punya tujuan. Amin. Kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, berarti saudara orang yang jadi ada Anda tersibuk. Silakan. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan kompas. Ke arah manakah saya? Kemanakah tujuan saya? Ya kan? Makanya sekarang kan, ya orang-orang di jalan sana, ya apalagi ojek, harus mereka punya Google, harus mereka punya voice, ya kan? Saya sudah katakan dulu, kami pergi pertama sekali ke Medan, nggak tahu jalannya ini di daerah Jambi, tersesatlah saya ke hutan-hutan. Di mana ini? Kenapa? Karena di sana tidak ada pemancar, nggak ada Google yang berjalan lagi, utara selatan. Karena kekasih, namanya orang nggak pernah lewat, tersesat. Jadi demikian juga orang Kristen. Kalau tidak mau baca Alkitab, yang bukan ya. Jadi kalau saudara mau punya tujuan, bacalah Alkitab. Kalau saudara mau diberkati, bacalah Alkitab. Kalau saudara mau memiliki hikmat, bacalah Alkitab. Itu baru hanya 3 saya sebutkan. Kalau saudara mau sembuh, baca Alkitab. Kok saudara kita sembuh? Bacalah di mana? Di Lukas, ya kan? Mintalah, carilah ke Tuhan, ya kan? Kalau sakit, baca Alkitab. Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya itu jawabannya. Kan itu Alkitab. Ada tinggal orang Batak kan sekalian. Apalagi Mapes, pesta, baik maaf, baik maaf. Apalagi ada sawer, makin lalap lagi parlelang. Hari ini saya sampaikan, saudara, kalau mau saudara punya tujuan, bacalah Alkitab. Bahwa Alkitab itu adalah jawaban. Ya, apapun masalahmu, Alkitab menjadi jawaban. Ya, Alkitablah menjadi jawaban. Karena itulah jawaban hidup kita, itulah kompas hidup kita, itulah tujuan kita.
Jadi saudara, mari baca firman Tuhan agar tembok keluargamu kuat. Ya, agar tembok keluargamu kuat. Ya. Jadi kalau disuruh baca Alkitab jangan jutek ya. Jurus apa itu kalau jutek? Saudara dikasih, hari ini saya sampaikan, saudara harus baca firman Tuhan. Bahkan tak percuma Daud menulis, ya kan, Mazmur bilang Mazmur 119 ayat 105 musik. Nah, kita sedang dulu. B bos. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, belakang di sisiku, dan takkan ku ragu asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi sampaikan saudara kasih, saudara harus komitmen baca Alkitab. Ya, saudara harus baca. Ya, kita zaman sekarang cukup enak, sudah punya HP, kemanapun Anda bisa pergi sambil istirahat sebentar, bisa baca Alkitab. Saya sudah katakan tadi, Alkitab itu jawaban. Alkitab itu menjadi berkat. Ya, dan kekasih, sampai ketika iblis mencoba Yesus, apa dikatakan dalam kitab Matius, kalau kau benar-benar anak Allah, jadikanlah batu ini jadi apa? Jadi roh. Yesus bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Sudah terkasih. Jadi tidak ada istilah untuk membantah bahwa kita rugi baca Alkitab. Justru itulah menjadi pedoman bagi kita, kompas bagi hidup kita. Makanya saudara komitmen, saudara punya komitmen sungguh-sungguh. Jangan kau bilang, aku sibuk karena bekerja, aku sibuk karena ini, aku sibuk karena ini. Ya, saudara terkasih. Makanya dikatakan Lukas 21 ayat 19, jika kamu bertahan, kamu akan beroleh hidup. Ya, hanya orang yang bertahan, orang yang bisa hidup. Sama dengan Nehemia, dan yaitu sama orang-orang yang membangun tembok tersebut. Mereka bertahan. Mereka melakukan apa? Saat tangan kanan megang sendok atau semen, megang batu, tangan kiri megang tombak. Saudara bisa bayangkan, ya? Saya sudah katakan dulu, kenapa saya kenal dari kampung? Karena saya terus menerus apa? Kerja di sawah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
Mati mau di sawah, di bagian. Akhirnya datanglah saya ke Jakarta. Sampai Jakarta, datang dari kampung sawah, masuk lagi ke bagian. Tapi nggak apa-apa. Ada berkat dari sana. Saudara kekasih, saudara harus membangun dan berjuang. Amin. Kalau Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem yang hancur, saudara juga harus bisa membangun keluarga Anda berhasil. Salam kiri kanan, katakan, aku akan membangun keluargaku. Ayo, suami istri aja, suami istri. Ya, kan sih, ingat ya, saudara harus bangun. Kalau tidak dibangun, percuma kita punya Tuhan. Ya kan, mari, anak muda, bangun dirimu dengan pendidikan agar kau bisa lulus dan bisa engkau bekerja. Kan itu kan harapannya kan? Harapannya. Ya. Nanti saya sih sedih banget sih sebenarnya karena mama saya, bapak saya sudah pergi kan, sudah pergi nggak ada lagi. Karena enak kan, tinggal saya beli tiket, pergi saya ke Silangit, pulang dari Silangit sampai ke Tipang. Bapak, mama, ini roti boy. Nah, pasti saya bilang, ini roti, makanlah, pasti dia senang. Ya kan? Kalau kau berhasil, anak-anak muda, pulang kau ke rumah, mama, nih, Siska dapat bonus. Ayo kita jalan-jalan ke ITSMA Limbah. Mulai itu hati nanti pada ibu sedia. Apa hasil lakukan? Saudara kekasih, yang anak muda, bangunlah dirimu. Nah, bekerja keraslah bagi Tuhan dan keluarga. Amin. Yang terakhir, bekerja keraslah bagi Tuhan dan keluarga. Bawalah suamimu, bawalah keluargamu beribadah. Itu namanya kerja keras. Anak masuk ini, bawa suamimu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu ke gereja beribadah, komsel dan lain-lain. Keluarga, ya dong. Bekerja keraslah bagi keluarga. Karena ada saatnya bekerja keras, nanti ada saatnya pensiun. Ya kan? Nanti saudara pensiun, kalau anak-anakmu sudah selesai sekolah, sudah bekerja, tinggal Anda dapat angpau. Kemarin, Pak, ini angpau kata Esther. Oh, terima kasih. Ya kan? Ya iya dong. Ya puji Tuhan lah, ya kan? Walaupun tidak seberapa menjadi masalah. Yang penting daripada minta-minta, Pak, bagi pulsa dong Pak. Tapi kalau tidak dapat uang, thank you. Saudara kekasih, nah ini, jadi bangunlah keluargamu, bangunlah gereja ini. Gereja ini juga kita bangun sekarang kan, dengan kerja keras, dengan banyak berdoa. Tuhan, kirimlah berkat dari 8 mata angin. Kirimlah Tuhan berkat dari orang kaya, orang fasik, bahkan dari surga. Bahkan berkatilah jemaat-jemaatmu agar mereka menjadi setia beribadah. Itu saya minta sama Tuhan. Dan saya minta Tuhan berkatilah jemaatmu berbanyak persembahan. Gak pernah. Saya hanya bilang, Tuhan berkati jemaatmu, rajin, setia, taat untuk beribadah. Bisa dia. Ya, saya yakin masalah gereja ini bagi Tuhan gampang kok. Tapi kalau saudara setia dan taat, Anda diberkati Tuhan. Amin. Anda diberkati. Ya. Berarti hidup Anda lebih baik. Oleh sebab itu, mari hari ini saudara pegang
Satu, kekuatan sebuah keluarga adalah yaitu di dalam tembok. Bangunlah keluargamu dengan tembok, yaitu doa, menyembah Tuhan, baca firman, dan kerja keras. Oleh sebab itu nomor 2, lakukanlah kerjasama dalam rumah tangga. Amin. Musik G. Apa lagunya, bos? Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku, di dalamku ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara bangkit berdiri. Kehidupan sekarang rasa-rasanya memang sangat sulit kita hadapi, karena banyak tantangan, banyak persoalan, banyak penyakit, banyak masalah, banyak situasi yang sangat mengimpit kita. Tapi saya sudah sampaikan tadi, Lukas 21 ayat 19, kalau kamu bertahan sampai akhirnya, kamu akan beroleh kehidupan. Bukankah yang kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan kekal. Oleh sebab itu, apapun yang saudara hadapi sekarang, mari bangunlah rumahmu dengan tembok penyembahan, dengan doa, dengan kerja keras, dan mari hidupmu satu keluarga harus bisa kerjasama. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Kita naikkan sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Lembut saja. Saat badai hidup menerpaku, janjimu, arahkan tanganmu ke atas, tutup mata melihat Yesus. Jiwaku, ku kan
kami tahu Tuhan, jika kami mau membangun hubungan dengan intim kepada Tuhan, jika kami tekun selalu menyembah Engkau, dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, itu tandanya kami bertahan sampai akhirnya. Maka Tuhan memberikan kehidupan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami belajar dari Nehemia. Dia mampu membangun tembok Yerusalem karena dia selalu memanggil Tuhan. Dan mereka bisa kerjasama dengan masyarakat di sana. Walaupun ada musuh, mereka menggunakan kemampuan mereka membangun dengan gigih tembok Yerusalem. Juga kami Tuhan belajar, biarlah kami membangun keluarga kami dengan gigih tanpa kenal menera. Karena kami tahu Tuhan, ada Yesus yang menyertai kami, ada Yesus yang menolong kami. Karena kami tahu Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan selalu setia baca firman-Mu, agar kami punya tujuan, agar kami memiliki kompas, agar kami disembuhkan, agar kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami beroleh kemenangan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun jemaat-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang berat Tuhan angkat, yang membutuhkan jodoh terbukalah jodoh bagimu, yang membutuhkan pekerjaan terbukalah pekerjaan bagimu, yang membutuhkan berkat-berkat. Dalam nama Yesus aku memanggil langit dan bumi. Dalam nama Yesus terbukalah berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini di dalam setiap roh hati kami berbuah, dan kami diberkati, dan kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat. Yang percaya katakan amin.